warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, sebelumnya ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di podcast sekolah kita. Nah, kebetulan banget nih kita baru launching di podcast kali ini. Yeay! Yang diberi nama Ngobrolsis, ngobrol bareng siswa dan ngopi. Ngobrol perkara pendidikan dan iman. Namun di episode kali ini kita masuk di segmen ngopi. Ngobrol perkara pendidikan dan iman. Oh iya guys, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Andi Ingrid. Dan saya juga nggak sendiri loh, saya ditemani oleh... Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Faramfida Baso. Kita sebagai host di podcast kali ini. Oh ya Kak Ingrid, ngomong-ngomong kita main jujur-jujuran aja deh. Oke. Pernah nggak sih Kak Ingrid ngerasa jadi versi diri yang berbeda gitu tiap gonta-ganti tongkrongan? Kayak misalnya di circle A, rajin banget gitu. Terus kalau misal di circle B, ya nanti aja deh sholatnya. Nah, betul banget tuh. Awalnya tuh kita cuma ikut ketawa, ikut nongkrong, ikut-ikutan doang. Tapi tanpa sadar yang kehilang itu kebiasaan kita. Semisal nih, kebiasaan kita cara ngomong, bahkan cara kita dekat nih dengan Allah. Nah, betul banget tuh Kak Ingrid. Kadang kita takut banget kehilangan teman. Padahal yang pelan-pelan hilang itu justru ketenangan. Nah, betul banget tuh guys. Makanya di bulan Ramadan ini bukan cuma jadwal buka puasa aja nih yang perlu kita atur, tapi juga melainkan siapa yang kita pilih untuk tumbuh bareng. Karena soal circle itu bukan cuma soal seru-seruan doang, tapi juga melainkan arah. Nah, di hari ini kita bakal ngobrolin tentang toxic circle versus circle berkah. Pilih tongkrongan atau iman. Nah, di hari ini kita kedatangan dua narasumber nih yang gak kalah menariknya dari kita berdua. Mereka adalah seorang ustaz muda dan juga guru kece yang luar biasa. Masya Allah banget nih buat para kaum wanita dan para Gen Z. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia, Ustaz Muda Muhammad Abror dan Pak Rivaldi. Tada! Assalamualaikum, halo, selamat datang Ustaz, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke guys, ini dia narasumber kita kali ini. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kami akan membacakan biodata narasumber kita kali ini. Oke, narasumber yang pertama yaitu Ustaz Muda Muhammad Abror. Beliau lahir di Sengkang pada tanggal 1 Desember 1999. Beliau sekarang berumur 26 tahun. Pendidikan terakhir S1 di Mahat Ali Asadia Sengkang. Beliau tinggal di Masamba dan juga merupakan salah satu tenaga pendidik atau guru di sekolah kami. Oke, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Ini dia, Pak Rivaldi. Beliau lahir di Palopo tanggal 10 November tahun 1994. Saat ini beliau berusia 30 tahun, pendidikan terakhir S1 di Universitas Negeri Makassar. Beliau tinggal Uraso dan juga merupakan salah satu tenaga pendidik di sekolah kami. Oke guys, itulah tadi biodata narasumber kita kali ini. Ustaz dan Pak Rivaldi mungkin tadi sudah mendengar tentang pembahasan kita kali ini, yaitu toxic circle versus circle berkah, pilih tongkrongan atau iman. Nah, menurut Ustaz dan Pak Rivaldi seperti apa sih itu circle? Mungkin bisa dijawab Pak Ustaz. Oke, jadi saya jawab dulu ya. Sebelum saya jawab, ada baiknya mungkin dipanggil kakak saja dulu. Ya, karena baik Pak. Ya, ini kan temanya tentang orientasinya ke Gen Z. Supaya lebih santai, lebih akrab, panggil kakak saja. Oke, tadi pertanyaannya apa sih circle? Apa sih yang dimaksud dengan circle ya? Iya. Kalau kita berbicara tentang circle dan tujuannya adalah pertemanan, berarti kita berbicara tentang lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan atau lingkungan teman kita untuk nongkrong, seperti itu yang circle. Betul sekali. Oke, mungkin sekarang dari Ustaz seperti apa itu circle? Ya, jadi kalau menurut saya circle itu hampir sama tadi dengan Pak Rivaldi, bahwa circle itu adalah lingkungan pertemanan, atau circle itulah lingkungan sosial kita. Siapa yang kita ajak selalu bertemu. Jadi bukan hanya sekedar teman kenal saja, akan tetapi aksesnya lebih jauh lagi masuk. Bukan hanya sekedar teman, tapi kita sudah bisa berbagi perasaan, berbagi pikiran dengan orang tersebut. Karena
orang yang terlalu seringlah kita ajak bertemu. Itu dalam satu circle atau dalam satu kelompok pertemanan. Jadi mungkin itu tentang circle dari saya. Oke, jadi itulah circle menurut Ustaz dan Kak Rivaldi, yaitu lingkungan pertemanan yang dalam dan juga siapa yang kita temui untuk berbagi. Nah oke, gini nih Ustaz, Kak, semisal nih ada cerita ya, suatu tongkrongan itu ada satu orang di dalamnya tuh yang sering ngajak ke arah keburukan itu atau menjauhkan diri dari ibadah. Kira-kira menurut Kak Rivaldi dan Ustadz gimana sih, apakah kita harus keluar dari tongkrongan itu atau kita menjauhi seseorang itu? Gimana menurut Ustadz dan Kak Rivaldi? Siapa dulu nih? Saya dulu. Oh, jadi gambarannya tadi seperti yang tadi, yang kalau ada satu di tongkrongan, ada satu teman yang kemudian lebih menjurus, mengajak lebih menjurus kepada ke hal-hal yang buruk. Sebenarnya kalau saya pribadi, itu kan teman buruk ataupun teman yang baik dalam lingkungan dunia sosial itu tidak bisa kita nafikan. Kita tidak bisa hindari. Nah, jadi kalau menurut saya itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, cuma kita tetap bisa berteman, tapi kita jangan terbawa arus oleh ajakannya dia. Kita tetap menyambung tali silaturahmi sama mereka, meskipun kadang dia mengajak kita untuk hal-hal yang buruk, kita tolak dengan secara halus supaya menjaga perasaan dia seperti itu. Kalau menurut Ustaz gimana? Betul sekali yang dikatakan tadi Pak Rivaldi, bahwa ketika kita mendapati seseorang di tongkrongan kita hal yang seperti tadi, mengajak kita ke hal yang negatif, maka kita tidak perlu langsung menjauhi. Kita bisa menolak secara halus. Akan tetapi bagusnya kita sebagai teman yang baik, kita melihat mental kita juga, apakah kita bisa mempengaruhi teman kita ini. Kalau kita misalnya teman kita ini leader di tongkrongan kita, maka kita hanya mampu mengingatkan secara halus. Akan tapi kalau kita merasa memiliki power, kita bisa menjadi garam di tongkrongan tersebut. Garam maksudnya di sini kita memberikan rasa kepada teman-teman kita. Jadi kita bisa mempengaruhi dengan cara kebaikan lah. Kita contohkan dengan cara kita mengajak sedikit demi sedikit ke arah kebaikan. Mungkin itu saja. Oke, jadi menurut Kak Rivaldi dan Ustaz Abror, untuk teman yang sering mengajak kita ke arah yang nggak baik, kalau dalam suatu tongkrongan itu kita nggak perlu jauhi. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tongkrongan itu. Nah oke, sekarang menurut Ustaz nih dan Kak Rivaldi, pernah nggak sih Ustaz dan Kak Rivaldi itu berada di dalam suatu tongkrongan toksik, atau Ustaz dan Kak Rivaldi cuma melihat di sekitar Kak Rivaldi dan Ustaz? Bisa diceritakan situasinya bagaimana saat itu? Jadi mungkin semua orang pastinya akan mendapati hal yang seperti ini. Circle-circle, apalagi ada yang namanya circle toksik ceritanya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya tergantung dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita bisa mengontrol diri kita ke arah yang lebih baik, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan circle tersebut. Karena circle yang seperti ini harusnya kita bisa menjadi pelopor bagi, apalagi kita generasi muda di Gen Z ini, kita harus menjadi pelopor bagaimana circle itu bisa ke arah yang lebih baik. Mungkin kita selalu melihat di media sosial sampai sekarang ini, kita hanya melihat circle yang kelihatan toksik ceritanya, karena mungkin itu menjadi kebiasaan. Jadi kita jadi generasi muda menjadi pelopor untuk mengubah hal yang demikian itu. Jadi mungkin itu dari saya. Ya, terkait tentang apakah saya pernah mengalami atau menemui teman toksik di tongkrongan dalam kehidupan, atau baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam keseharian, dan memang itu saya kira semuanya dari kita ini pasti pernah mengalami. Iya, pernah. Cuma
tinggal bagaimana kita, yang seperti saya katakan tadi, kita jangan terbawa arus. Ya, Iya. kita boleh saya berteman dengan siapapun, jangan terbawa arus. Karena banyak teman juga itu sangat bagus, ya, dibanding banyak musuh, ya. Banyak teman sangat bagus karena rezeki juga itu kan datangnya dari teman juga, dari orang lain juga itu. Tinggal kalaupun nanti ada hal-hal buruk yang dicontohkan oleh teman kita atau teman tongkrongan kita, ya sudah, kita tidak bisa ikuti. Nah, kalau tadi Ustadz bilang kalau bisa kita nasihati dengan baik. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Ustaz, mungkin waktu Bapak dan Ustadz berada di circle tersebut, mungkin Bapak dan Ustadz pernah ngerasa gitu kalau Bapak dan Ustadz kena mental atau kebiasaan atau iman Bapak dan Ustadz menjadi turun gitu. Ya, jadi dari pengalaman ini ceritanya, mungkin ketika ada hal yang seperti itu, kita mengalami hal seperti itu, kita harus bisa menguatkan diri, kita, karena kalau kita lemah, maka kita akan terbawa arus seperti yang dikatakan Bapak tadi. Kita akan terbawa arus dengan ketoksikan dari pertemanan kita itu. Jadi misalnya ketika kita mendapati teman hal seperti itu, kita mencoba untuk menasihati sedikit demi sedikit, atau ketika ada ajakan-ajakan yang kita anggap sesuatu yang sia-sia atau ke arah negatif, kita bisa mengimbangi. Bagaimana cara kita mengimbangi teman-teman kita, karena pastinya di setiap tongkrongan ada hal yang seperti itu. Iya, betul sekali. Cukup bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dan tetap memperkuat iman lah. Cukup mungkin itu. Ya, pernah suatu hari saya juga menimbulkan membuat kita tidak semangat seperti itu ya. Ya, itu pernah saya alami. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya kita kan sudah tahu mana yang baik dan yang buruk, tinggal kita poles-poles sedikit ke dalam diri kita, menjaga mental kita, jangan terbawa. Oke, mungkin waktu pada saat itu kapan Kak Rivaldi sadar bahwa circle Bapak itu toksik? Oke, jadi momen pertama yang menyadarkan saya itu adalah ketika saya nongkrong sama teman. Nah, di situ kebetulan teman saya itu selalu cerita tentang keburukan-keburukan hal orang lain. Karena biasanya kita bilang gosip. Gosip, iya, gosip. Terus kemudian setelah itu pulang ke rumah, kayaknya ini ada yang tidak beres dengan pertemanan saya ini, atau circle pertemanan saya ini. Itu dia yang momen tersebut yang membuat saya sadar. Dan akhirnya kemudian saya berbenah diri. Oh, iya. Nah, menurut Ustadz dan Kak Rivaldi, apa sih tanda-tanda tongkrongan yang mulai jadi toxic circle tanpa kita ketahui? Ya, jadi kita bisa melihat dan sering terjadi ketika dalam tongkrongan itu, kita melihat biasanya dalam tongkrongan itu pastinya selalu ada bicara atau pembicaraan yang dianggap tadi seperti gosip ceritanya. Kebanyakan gosip-gosip. Nah, itu yang harusnya kita kurangi. Kita kurangi dalam tongkrongan. Dan tanda-tandanya seperti tadi, adanya pembicaraan-pembicaraan yang dirasa itu hanya buang-buang waktu saja, atau bukan pembahasan positif misalnya. Dan juga terkadang tanda-tandanya itu adalah kita, apalagi kita di sini berlatar pondok pesantren. Jadi terkadang kita melalaikan waktu karena seru-serunya kita nongkrong bareng teman-teman, sehingga kita lupa waktu. Kita menunda-nunda, nanti saja kita masuk waktu sholat kita tunda, nanti saja kita sholat, masih bisa di akhir waktu. Nah, ini ciri-ciri pertemanan atau circle yang sudah mulai toksik, sehingga kita selalu menunda-nunda waktu. Apalagi kita dari latar belakang pondok pesantren, harusnya kita yang menjadi contoh. Kita
bersegera ketika datangnya waktu untuk beribadah. Dan juga ini yang selanjutnya adalah kita harus tanda-tandanya, biasa kita selalu membicarakan orang lain atau membicarakan aib orang lain, sehingga ukhuwah atau pertemanan kita tidak baik dari circle A dengan circle B. Jadi kita harus menghindari itu. Ketika ada tanda seperti itu, kita sudah ada jarak dengan teman-teman kita yang lain, itu tandanya circle kita sudah tidak sehat lagi. Karena gunanya kita ada circle seperti itu untuk menguatkan kita lebih kuat lagi, memperdalam lagi ilmu kita, memperdalam lagi pengalaman kita. Mungkin itu saja. Ya, ini perlu saya tambahkan, sangat bagus sekali apa yang dikatakan Ustadz. Salah satu ciri atau tanda dari circle pertemanan itu toksik, ketika mungkin kalian juga pernah ngalamin, ketika sambil duduk santai di entah depan kelas atau depan asrama, pun ada teman datang, langsung energinya itu berubah, suasana berubah. Itu salah satu tanda bahwa teman ini toksik. Menurut Ustadz dan Kak Rivaldi, seperti apa sih ciri-ciri circle berkah itu seperti apa? Ya, jadi ciri-ciri circle berkah itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita bisa lihat ciri-cirinya itu ya, ketika kita dalam tongkrongan, dalam satu circle, ketika misalnya dalam circle itu pembahasannya adalah pembahasan yang energinya positif. Misalnya membahas tentang masa depan, membahas tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Energinya positif misalnya. Dari segi ibadah lagi, sama seperti tadi, kita ketika circle itu positif, pasti ketika datang waktunya beribadah misalnya, apalagi kita di momen Ramadan ini, misalnya ketika kita biasa itu ada acara bukber, kita bukber dengan teman-teman kita, dan kita bisa ketika waktu bukber kita mengutamakan namanya ibadah kita, prioritas kita dari bukber tersebut, yaitu ibadah. Jangan sampai kita utamakan sunnah atau bukan prioritas daripada kewajiban kita, di mana kewajiban kita adalah ibadah, sholat berjamaah misalnya. Akan tapi biasa kita lupa dengan hal itu, kita asyik dengan bukber kita, sehingga kita meninggalkan sholat, lalai dengan sholat. Biasa tidak meninggalkan tapi menunda. Bahkan ada yang biasa mengatakan, biasa itu seperti ini dalam tongkrongan, di jamak saja sholatnya, di jamak saya sholatnya, padahal itu tidak memenuhi syarat untuk di jamak sholat tersebut. Dia sudah membuat hukum baru lagi. Sehingga kita bagaimana melihat kalau circle itu sudah positif, ya kita lihat dari segi ibadah juga, dan juga dalam hal pertemanan, kita semakin memperkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita, bukan dari segi circle kita saja, tapi di luar circle kita, orang lain kita tarik, kita rangkum, sehingga kita memperbaiki ukhuwah kita, persaudaraan kita. Jadi mungkin itu. Oke, sekarang mungkin menurut Kak Rivaldi seperti apa itu circle berkah? Circle berkah, ya menurut saya ketika circle berkah itu salah satu cirinya adalah kalian bisa mampu menjadi diri kalian sendiri, maksudnya percaya diri ketika Anda tergabung dalam tongkrongan tersebut. Dan kemudian kedua, keterbukaan, kalian berani terbuka kepada tongkrongan tersebut. Nah, itu salah satu circle berkah. Tapi dalam hal ini terbuka untuk hal-hal yang positif, ya itu. Kemudian apabila kan biasa itu kalau kita cerita-cerita sama teman, kita bahas tentang cita-cita misalnya, atau rencana kita 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan. Nah itu kalau misalnya teman kita dukung nih atau memberi masukan, nah itu salah satu juga ciri-ciri circle yang berkah itu. Nah, oke. Nah, buat Ustadz dan Kak Rivaldi nih, mungkin bisa kasih tips realistis buat para Gen Z yang mau cari komunitas positif tapi takut dibilang berubah atau nggak asik. Jadi sebenarnya tipsnya tidak terlalu susah. Yang paling pertama itu adalah dari niat kita sebenarnya. Bagaimana dikatakan innamal a'malu
niat. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Kalau kita niat kita memang benar-benar tulus ingin mencari komunitas atau tempat untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, maka itu akan dimudahkan. Tapi juga kita perlu melihat di mana kita akan masuk ceritanya, akan bergabung ceritanya. Kita bisa melihat dengan kacamata kita sendiri, oh ini adalah tidak positif bagi saya. Karena terkadang kita merasa positif bagi orang lain, tapi tidak positif bagi kita, karena orang berbeda-beda. Itu makanya kita bisa melihat dari diri kita sendiri, oh ini cocok untuk saya atau tidak. Di samping itu juga kita bisa diselingi dengan ada yang namanya kan sekarang ada yang namanya media sosial. Kita bisa melihat di sana contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan di komunitas-komunitas mana yang bagus untuk kita ikuti. Jadi saya kira itu. Dan juga kita jangan takut kita merasa dianggap tidak asik. Jadi sebenarnya itu lebih bagus sebenarnya kita menjadi orang yang beda. Jangan selalu mau seperti pada orang sama dengan orang lain pada umumnya. Umum misalnya. Jadi kita harus berani tampil beda, akan tapi bedanya ini dalam hal positif misalnya. Jadi itu yang terpenting. Jangan takut asing dengan orang lain. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya di sini asing dia tidak tahu. Asing dengan orang lain, asing dengan maksiat, asing dengan hal-hal yang negatif. Jadi jangan takut untuk dianggap tidak asik misalnya. Tetap lakukan yang terbaik untuk diri kita dan tebarkan kebaikan kepada orang lain. Iya, jadi untuk tips para Gen Z mencari komunitas hal yang baik atau komunitas positif agar supaya tidak merasa tidak asik, kan memang kita itu kadang merasa malu-malu kalau mau kita berhijrah seperti itu, apalagi kalau masih umur-umur yang terbilang masih labil dari seperti itu. Kalau dari saya sih cukup tetap percaya diri saja, karena kenapa? Tidak ada sejarahnya kemudian kita mau berubah ke hal yang baik, itu ujung-ujungnya nanti akan menjadi buruk ke kita, pasti baik pula ujungnya seperti itu. Adapun kalau nanti teman tak tidak asik nih, berubah nih, ya tidak ada masalah seperti itu, karena kembali ke diri kita. Ini kan untuk diri kita juga. Kalau misalnya kita mau cari komunitas yang lebih baik, berarti kita mencari hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri juga. Tidak usah mempedulikan apa yang dibilang orang, terserah mereka. Seperti itu. Jadi cukup percaya diri saja apa yang telah kita niatkan. Seperti itu. Nah guys, bisa kita simpulkan dari Ustadz dan Kak Rivaldi nih, buat para Gen Z yang cari komunitas positif. Guys, kalau kita mau mencari komunitas positif, cukup kalian percaya diri dan jangan mendengarkan perkataan orang lain selagi itu dalam hal kebaikan. Oke. Nah, oke guys, sekarang kita beralih ke pertanyaan terakhir nih. Berhubung sekarang waktunya udah mau habis, jadi kita tutup dengan satu pertanyaan lagi. Mungkin buat Ustaz dan Kak Rivaldi bisa kasih satu pesan penting nih tentang pertemanan buat Gen Z di luar sana. Baik, untuk Gen Z ya, Iya, zaman sekarang ini kalau mau cari pertemanan di luar sana, yang pertama-tama itu kalian harus tanamkan ke diri kalian sendiri, kalian juga harus berubah. Ya, Iya, karena segala sesuatunya itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Karena kita tidak mungkin kemudian mengharapkan orang lain untuk baik, kemudian kita yang tidak mau, diri kita yang tidak baik itu. Jadi berubah diawali dari diri kita sendiri. Itu. Oke, jadi sekarang kita beralih ke Ustaz. Mungkin Ustaz bisa kasih satu pesan penting nih buat para Gen Z untuk mencari pertemanan yang baik. Ya, jadi untuk para Gen Z, bagaimana berteman yang baik itu adalah mulai dari diri kita dahulu, memperbaiki diri kita sendiri, kemudian kita mampu mengontrol diri kita, mengontrol di mana kita berada, berteman dengan siapa saja. Karena sejatinya berteman lebih baik memperbanyak teman daripada memperbanyak musuh. Jadi sebagai pesan bahwa dari diri kita sendiri dulu, kemudian nantinya ketika energi positif kita keluar, maka itu akan terbangun pertemanan yang baik juga misalnya. Karena
berteman dikatakan oleh suatu ulama yang bernama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 3 teman, ada 3 dalam pertemanan itu. Yang pertama adalah seseorang itu teman itu bisa menjadi makanan. Kenapa makanan? Adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan setiap harinya. Teman itu juga bisa menjadi obat. Kenapa bisa menjadi obat? Itu bisa dia menjadi penyemangat bagi kita, penenang bagi kita. Bukan hanya ketika kita senang dia datang, tapi ketika kita susah dia datang untuk bersama kita. Kemudian yang ketiga, teman itu juga bisa menjadi penyakit. Kenapa penyakit? Karena biasa jadi teman itu mengajak kita ke dalam hal keburukan. Ini yang perlu kita hindari. Jadi mungkin itu sedikit pesan dari saya untuk para Gen Z di luar sana. Mungkin cukup sekian. Nah, guys, itulah tadi pesan penting dari Ustaz Abror dan Kak Rivaldi buat kita nih para Gen Z yang ingin mencari lingkungan pertemanan. Terima kasih buat Ustaz dan juga Kak Rivaldi yang telah menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Nah, oke guys, cukup sekian podcast kita kali ini dengan view yang sangat luar biasa. Jangan lupa saksikan kami di episode selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal aitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.